Wali Paidi tertidur di serambi masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha inilah Wali Paidi tertidur, dan dalam tidurnya Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor ini terlihat membaca kitab Injil. Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Paidi dalam mimpinya ini seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Paidi, pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik hatinya. Di bab terakhir, pastor ini membaca bakal datang nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok nabi orang Islam, yakni Nabi Muhammad, memang benar adanya. Karena sosok Nabi Muhammad memang sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang, dia selalu membaca Al-Quran. Setelah hatam, dia mengulanginya lagi. Tanpa disadari, dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti-mufti Mesir yang memberinya Al-Quran, pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku." Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadat, walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam karena situasinya dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika roh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dan seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya para wali-wali Allah di seluruh dunia. Banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju kehadiran Allah dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka. Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang berada di pojok warung mengabarkan kalau Paus Yohanes Paulus II telah meninggal dunia. Diceritakan pada beberapa edisi yang lalu tentang perjalanan saliknya Wali Paidi ketika mondok di sebuah pesantren. Cerita kilas balik sejarah asal mula sosok Wali Paidi, dan sekarang penulis akan mengisahkan sepotong cerita masa kecil Wali Paidi. Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh. Tampak sarung BHS-nya yang lusuh, pemberian orang 5 tahun yang lalu, dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju musola sederhana yang berada di samping rumahnya.
Kiai ini mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang begitu menyayat hati dari dalam kamarnya ketika sholat duha. Setelah mencarinya, ternyata suara itu berasal dari dalam musola di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, Kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran. Tampak pundak anak kecil terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan Kiai sepuh ini. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, Kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran. Tampak pundak anak kecil ini terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut. Setelah dekat, barulah Kiai sepuh ini mengenali siapa ini. "Loh, Nak Paidi, mengapa kok nangis begitu?" ucap Kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. "Ini Mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia," ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. "Nak, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka," ucap Kiai menghibur. Dengan suara bergetar, Paidi kecil menjawab, "Mbah, kalau panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil." Paidi kecil menunduk, terdengar suara tangisannya semakin keras. Tampak Quran yang dipangkunya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar kakinya mendengar jawaban Paidi kecil. Dan Kiai sepuh ini jatuh terduduk. Kiai sepuh ini menangis sesungguhkan. "Ya Allah, astagfirullah," rintih Kiai sepuh. Paidi kecil terkejut. Serta-merta dia merangkul Kiai sepuh. Dia merasa bersalah karena menyebabkan Kiai sepuh bersedih. Jadilah keduanya saling bertangis-tangisan. "Mbah, jenengan gak usah bersedih. Saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik. Dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka," ucap Paidi kecil menghibur. Dengan menangis, Kiai sepuh ini menjawab, "Nak, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu yang bongkotan, kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dicegah, pecahlah tangisan keduanya. Mereka saling berangkulan dan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati. Esok harinya Kiai sepuh ini sakit. Kiai sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya mengapa Kiai tiada berhenti menangis, Kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. 1 minggu kemudian, Mbah Kiai ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wali Paidi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulungagung, sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai kesana kemari, menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi, meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paidi melihat banyak orang duduk di sebelah musola. Sekitar 5 orang yang duduk di situ, terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. "Ada perlu apa, Mas?" tanya salah satu dari mereka. "Sowan ke Mas Kiai," jawab Wali Paidi. Ke Romo Kiai," jawab mereka. Terlihat dari jawaban itu kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paidi. Menurut mereka kurang sopan. "Wah, sekarang Romo Kiai tidak di dalam, sampean ke makam aja dulu, menunggu di sana," jawab mereka. "Enggih," jawab Wali Paidi.
Ketika Wali Paidi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya. "Di, Paidi, ayo milu aku." Wali Paidi menoleh. Dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Paidi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musola berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya. Beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Mereka lalu duduk kembali. Wali Paidi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Paidi masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Paidi menyalami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Paidi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu baru berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun diikuti adik-adiknya. Wali Paidi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana, tapi aroma kopinya terasa kalau kopi di warung ini terasa nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh, sedang Wali Paidi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paidi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang dan Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya dan mulai menyalakan rokok milnya, Wali Paidi berniat mengutarakan unek-uneknya. "Dari rumah saja, Di?" Mas Kiai mendahului bertanya. "Iya Mas Kiai," jawab Wali Paidi. "Begini Di, kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci atau tidak suka kepada siapapun," kata Mas Kiai. Setelah mengisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, "Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka terhadap mereka, karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian, Di. Kadang untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela." Wali Paidi menunduk dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya. Kring, kring, kring. Wali Paidi melihat HP-nya. Terlihat sebuah nama yang Wali Paidi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Paidi mengangkat HP-nya. "Bro, ayo ngopi," suara terdengar dari seberang. "Siap bro," jawab Wali Paidi. Wali Paidi bergegas ganti pakaian, sarung adimor dan baju ditanggalkannya. Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil yang tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat, warna hitam dan rambut gaya King Jong-il yang lagi ngetren saat ini. Yang kanan kiri dipotong tipis tapi atasannya dibiarkan lebat. Wali Paidi baru kemarin potong rambut model begini di tukang potong rambut Madura. Wali Paidi bergaya seperti ini demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini. Wali Paidi ini sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini. Penampilannya mas baru banget. Padahal kalau tahu dan lama bergaul dengannya, temannya ini luas dan dalam laksana samudra. Wali Paidi berangkat. Padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana. Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seduluran. Tidak lama kemudian HP-nya berbunyi, ada SMS masuk. "Aku tunggu di Brojan Kopi," bunyi SMS. "Oke, meluncur bro," balas Wali Paidi dalam SMS-nya. Sekitar 1 jaman, Wali Paidi sudah sampai di warung yang dimaksud. Kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Paidi masuk ke dalam. Dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawannya. "Hai, sini bro," ucap temannya mempersilahkan duduk. Wali Paidi mengangkat tangannya.
kemudian duduk. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menyodorkan menu kepada Wali Paidi. "Pesan apa, bro?" ucap Wali Paidi kepada temannya. "Terserah, bro," kata temannya. Wali Paidi mengambil menu dan membukanya. Wali Paidi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya. Gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Paidi. Wali Paidi bingung karena selama ini Wali Paidi kalau ke warung taunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Paidi mencoba melihat menu minuman. Wali Paidi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh. Ada kopi tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. "Ini aja, bro," Wali Paidi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. "Gak makan?" ucap temannya. "Gak, bro," ucap Wali Paidi. "Di sini makanannya juga ada nasinya loh," goda temannya tahu kalau Wali Paidi ini bingung. "Gak, bro, udah kenyang," kata Wali Paidi. Wali Paidi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa nggak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan di menu. Setelah makanan datang, mulailah Wali Paidi ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka. Mil, Samsu, dan Marlboro berserakan di atas meja. Suasana di kafe sangat ramai. Di sebelah meja Wali Paidi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersenda gurau dengan hebatnya. "Biarkan saja mereka, bro. Mereka itu masih mimpi. Nanti kalau mereka bangun, mereka akan menangis-nangis," ucap temannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget. Tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada di dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksaan. "Ya Allah, ya Allah, astagfirullah," ucap Wali Paidi dengan kaget dan spontan. Wali Paidi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. "Ya Allah, bro, gimana dengan diriku, bro? Gimana dengan diriku, bro?" ucap Wali Paidi dengan menunduk. Wali Paidi merasa dirinya selama hidup di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati, dia baru sadar seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah. Hanya itu yang keluar dari mulut Wali Paidi dengan lirih. Wali Paidi bercerita, "Aku duduk melingkar bersama 5 orang sepuh yang aku tidak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkannya di lehernya, bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam pemuda ini ngomong-ngomong sendiri. Pemuda ini mengibas-ngibaskan sarungnya lalu mendekati kami. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu 5 orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku, pemuda ini tidak menutup wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai 3 kali. Dan setiap lewat, pemuda ini tetap menutupi 5 orang sepuh ini kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi sarungnya. Setelah berputar sampai 3 kali, pemuda ini berhenti dan mengadahkan wajahnya ke langit. Lalu beranjak pergi dan sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang, "Musibah yang besar adalah terhijab dari Allah. Sedang yang menghijab Allah dari dirimu adalah keinginanmu. Contohnya keinginanmu punya anak, ingin nambah istri, ingin kaya, ingin rumah, ingin punya pondok, ingin banyak santri, ingin pinter, ingin punya sepeda, dan lain-lain. Jadi semakin banyak keinginanmu, maka hijabmu kepada Allah semakin menebal." Seketika itu juga menangislah 5 orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya pelunguh-pelunguh melihat itu semua. Aku baru tahu ternyata orang yang seperti gila tadi adalah gurunya 5 orang sepuh yang ditunggu untuk memberi wejangan pada para sesepuh yang ada di sekelilingku. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan bersandarkan tembok, Wali Paidi menikmati kopinya. Sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, Allah, Allah. Zikir Wali Paidi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Paidi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya,
guru-gurunya, dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Paidi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup ngopi dan merokoknya, Wali Paidi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Paidi ke rumah saudaranya. Wali Paidi sebulan ini diberi karomah oleh Allah, berupa kilatan-kilatan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan weruh sakdurunge winara. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Paidi kadang-kadang keceplosan ngomong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya, yaitu teman seperjuangan Wali Paidi ini hamil, Wali Paidi mendapat kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudara ini laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG, dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Paidi sangat menghormati saudaranya ini, karena dialah yang memperingatkan Wali Paidi kalau dia mulai salah arah. Wali Paidi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, "Kalau anakku lahir lagi, kelak dia akan jadi wali besar." Wali Paidi tersenyum. Dalam hati dia berkata, "Saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya perempuan, doanya seakan calon anaknya ini laki-laki. Hehehehe. Amin, amin, amin." Wali Paidi dengan sepenuh hati mengamini. "Tapi calon anakku ini perempuan, katanya kepada Wali Paidi. Hahaha. Wali Paidi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin Wali Paidi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir, dan anaknya ternyata laki. Wali Paidi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Paidi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maurib, dan ternyata ibunda dari saudaranya ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Paidi terkejut, ternyata Mas Kiai, guru Wali Paidi juga berada di situ. "Baru datang, tanya Mas Kiai. "Inggih Mas," jawab Wali Paidi. "Saudaramu masih menemui para tamu dari saudara dekat di sekitar sini. Kamu sama aku saja," ucap Mas Kiai. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar, dan Wali Paidi mengikutinya. Sesampainya di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. "Duduk sini, sebentar lagi kopinya akan datang," ucap Mas Kiai. Wali Paidi duduk di samping Mas Kiai, melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. "Wah, iki film apik, ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Paidi hanya diam. Wali Paidi sebenarnya suka dengan film itu, tapi Wali Paidi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. "Gak suka dengan film ini, tanya Mas Kiai. "Ndak Mas," jawab Wali Paidi berterus terang, karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. "Mengapa?" tanya Mas Kiai lagi. "Karena sudah tahu jalan ceritanya," jawab Wali Paidi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, "Ya begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya, Walaupun film yang kau lihat itu bagus, akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberiku kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali, karena hidup ini akan gak asik dan membosankan." Hahaha. Wali Paidi dan Mas Kiai tertawa. Hahaha. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini. Dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya, tapi dia tidak mau, biar jadi kejutan begitu katanya, ucap Mas Kiai. Inggih, hahaha, ucap Wali Paidi. Kasihan orang-orang yang di sekitarmu, kalau kamu tidak minta kepada Allah untuk menutupnya, kata Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Paidi dan mulai berdoa kepada Allah untuk menutup kilatan cahaya karomah. Di sebuah warung kopi, Raden Wijaya,
Duduklah Wali Paidi di pojok warung di sebelahnya pintu masuk. Wali Paidi pesan kopi klasik 1 cangkir. Karena hanya menu itu yang menurut Wali Paidi yang terasa kopi. Lagi enak merokok, datanglah temannya duduk di samping Wali Paidi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi, "Bro, aku habis menggoda setan," ucap temannya. Jawab Wali Paidi dengan tersenyum. Teman Wali Paidi lalu bercerita, "Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah." Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Paidi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. "Dan tadi, di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun. Dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku." "Apa kamu bisa melihat setan?" tanya Wali Paidi. "Tidak, tapi aku bisa merasakannya," jawab temannya. "Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu," kata Wali Paidi. "Kok bisa begitu? Coba sampean jelaskan," pinta temannya. "Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu," jelas Wali Paidi. "Masya Allah, iya, aku nggak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampean melawan hawa nafsu?" tanya temannya. "Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang dhaif, yang lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah," jelas Wali Paidi lagi. "Terima kasih bro," kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Paidi. Tidak lama berselang, datang lagi teman Wali Paidi. Tapi sikapnya beda dengan temannya yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk dan diam di samping Wali Paidi. "Ada apa bro? Soal jodohmu ya?" tanya Wali Paidi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Paidi ini terlihat berubah, terlihat sumringah. "Iya bro, ini kan sudah 2014. Sedang jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga minta didoakan oleh banyak kiai," jawab temannya. "Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya," jawab Wali Paidi datar. "Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah?" protes temannya. "Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya, karena merasa jodoh yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan selera dan karepmu," jawab Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini terdiam mendengar jawaban Wali Paidi dan tampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Paidi ini. "Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa, gak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap Maha Rahman. Setiap kamu menolak dan lalu minta lagi, Allah tetap memberimu. Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut," jelas Wali Paidi. "Lalu bagaimana bro?" tanya teman Wali Paidi. "Gantilah doamu, jangan mengatur Allah. Mintalah Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu," jawab Wali Paidi. Temannya ini sekali lagi terdiam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Ila hadrati Kang Mas Yai, Al-Fatihah. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang biasa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau,
selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi, kalau dia tahu setiap permasalah setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang yang datang di hari Rabu Pahing di waktu atau jam sekian, maka permasalahannya ini melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Thariqah sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi jadi gak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan gurauannya yang menyerempet bahaya. "Ada apa?" tanya sesepuh. "Begini Mbah, saya ini minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik atau pelaku thariqah yang baik, sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan ma'rifat kepadanya," kata santri. "Thariqah itu kacangan," ledek sesepuh. Wali Paidi mendengar itu langsung tertawa ngakak. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya, "Orang thariqah itu orang yang tidak tahu sehingga butuh jalan sebagai petunjuk." Santri thariqah ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri thariqah ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, "Opo matamu picek? Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu, sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah supaya hati saya bisa hudur lillah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak," kata sesepuh. Santri ini hanya garu-garu kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang thariqah seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena thariqahnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa itu? Wali kacangan. Ecek-ecek, gak bahaya blas." Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya dan masih tertawa. Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh, "Lumayan Mbah, daripada sampean dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku ora doyan, seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mung ganteni gurune, hehehehehe," balas sesepuh. "Kan tetap aja wali," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi gak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangannya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. Hahaha, Wali Paidi tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu. Sambil melihat pusara makamnya, Wali Paidi berkata di hatinya, "Bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya. Atau Allah punya pasukan khusus yang berdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali Allah. Ah, memang betul apa kata sesepuh, aku ini memang kacangan." Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran, Lot Kopi, warung kopi yang tertua dari lot yang lain. Seperti biasa, Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Hehehehe. Wali Paidi duduk di teras depan, menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit, karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil.
Biasanya Wali Paedi lagi ngopi di Lut Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Di Lut botoran ini dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paedi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lut Kopi. Batinnya berkata, semoga Lut Kopi ini ada tiap kota di seluruh Jawa. Lut Kopi ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat. Tak lama kemudian teman Wali Paedi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paedi bertanya kepadanya, dibilangin apa saja sama Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, jawab teman Wali Paedi. Disuruh langsung praktek khairun nas amfa'uhum linnas, kata Wali Paedi. Iya Kang, kata teman Wali Paedi. Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain, jelas Wali Paedi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau, kata teman Wali Paedi. Apa itu? Tanya Wali Paedi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing, jelas temannya. Hahaha, Wali Paedi tertawa. Kita kan tahu, Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing, jelas teman Wali Paedi. Wali Paedi menyedot rokoknya dalam-dalam lalu bercerita. Dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing? Tanya santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu, Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang, jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paedi, temannya ini bertanya kepada Wali Paedi, terus tentang dau Mas Kiai, tentang mancing ini gimana? Mas Kiai benar, sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai, jelas Wali Paedi. Maksudnya Kang? Tanya teman Wali Paedi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang, jelas Wali Paedi. Wali Paedi diam, suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paedi berkata lagi, Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridho. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah. Atau bukan karena nggak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri, jelas Wali Paedi. Teman Wali Paedi ini mengangguk-nganggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan, kata teman Wali Paedi. Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah temannya lagi. Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat berziarah, kata Wali Paedi. Di dalam perjalanan, tiada henti Wali Paedi berdoa membaca sholawat yang ditujukan kepada semua orang yang ditemuinya di dalam perjalanan. Hari itu Wali Paedi menuju ke rumah Mas Kiai karena beberapa hari yang lalu Wali Paedi dipanggil untuk memberikan arah perjuangan yang Mas Kiai perintahkan kepadanya. Selama ini Wali Paedi lebih mengutamakan untuk membimbing anak-anak nakal yang tidak tahu arah yang sudah dikucilkan di masyarakat. Wali Paedi senang merawat mereka karena mereka ini kalau diarahkan tidak pernah membantah dan manutnya itu saklek tanpa pikir panjang. Pasrah bongkoan, beda dengan para santri selama ini yang juga dibimbing oleh Wali Paedi. Mereka lebih sering protes dan merasa dirinya sudah mengerti. Kadang Wali Paedi jadi gregetan menghadapi para santri ini. Wali Paedi masih ingat dengan ucapan Mas Kiai yang mengistilahkan para anak-anak kali ini dengan sebutan semak belukar. Semak belukar, kalau yang merawat itu seorang gembala, maka akan jadi makanan ternak semua.
Tapi kalau yang merawat itu seorang tabib, maka semak belukar itu bisa jadi obat. Sejak itu Wali Paidi mulai memperhatikan anak-anak yang nakal yang kehilangan arah tersebut. Wali Paidi berjuang mengorbankan waktu bahkan uang demi untuk menemani mereka. Sesampai di rumah Mas Kiai, Wali Paidi langsung disuruh masuk ke kamar Mas Kiai. Dan setelah menyeruput kopi, Mas Kiai bertanya kepada Wali Paidi, "Bagaimana pendapatmu tentang yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini?" Wali Paidi menjawab dengan terus terang, 80% mubazir mas, sedang mubazir itu senjatanya setan. Hehehe. Orang-orang yang Mas Kiai percaya selama ini banyak yang tidak paham dan keliru memahami apa yang Mas Kiai perintahkan. Mereka merasa sudah mengerti dan merasa bangga dengan amanat yang Mas Kiai berikan. Kalau memang kamu berpendapat seperti itu, kamu harus ikut bertanggung jawab untuk membantu membetulkan yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini, supaya berjalan di rel yang benar dan lurus, jawab Mas Kiai. "Inggih Mas Kiai," jawab Wali Paidi dengan berat. Mas Kiai tersenyum melihat Wali Paidi yang agak keberatan dengan tugas yang ia berikan. Mas Kiai tahu kalau beban Wali Paidi sekarang menjadi semakin berat, karena mengarahkan santri yang ahli ilmu itu lebih sulit daripada mengarahkan para anak-anak nakal atau santri yang bodoh. Melihat itu, Mas Kiai menjelaskan kepada Wali Paidi, walau bagaimanapun, orang yang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Mereka ini bagaikan pohon, dan yang namanya pohon itu tidak mudah untuk tumbuh, dan jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Beda dengan semak belukar, dimanapun dan kapanpun semak belukar ini bisa tumbuh, dan jumlahnya semakin hari semakin banyak. Wali Paidi tersenyum sendiri. Mas Kiai tahu dengan apa yang dilakukan dan yang dijalankan olehnya selama ini. "Enggih Mas, akan saya jalankan perintah Mas Kiai," jawab Wali Paidi. "Pohon-pohon yang sukar untuk diatur kamu sisihkan dulu. Carilah pohon-pohon yang mudah dan mau untuk diatur dan diarahkan. Kalau pohon yang bagus ini sudah tertata, baru kamu tata lagi pohon yang agak ruwet itu. Kalau mereka tetap tidak mau, tinggalkan saja mereka," jelas Mas Kiai. "Terus pohon yang ruwet itu buat apa Mas Kiai?" tanya Wali Paidi. "Jadikan kayu bakar saja," jawab Mas Kiai. Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang godok dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa, dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam, tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang memanggil, baru dia berhenti. Kalau nggak ada yang beli, dia berjalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu aku kecil, penjual kacang ini sudah jualan. Dan sampai sekarang, wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah. Sama persis seperti dilihat Wali Paidi sewaktu kecil. Wali Paidi membatin. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat. Hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya, Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Paidi bertemu dengan gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Paidi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godok yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur, yang tersembunyi. Jangankan aku,
rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir maupun Syekh Abdul Hasan Asyadili pun tidak tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu. Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. Subhanallah, ucap Wali Paidi. Besoknya Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin. Orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Amin ini setelah beliau sudah meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Amin ini orang yang tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Amin ini sendirian membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau mempaving sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasehati Pak Min supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau, beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, "Gak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini, Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak." Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan, di tengah areal persawahan, ada sebuah surau. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min ini. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min, mengapa beliau susah payah membangun langgar sedang beliau ini miskin. Biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau, Pak Min, menjawab, Nabi Nuh pernah mendatangiku. Beliau menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu, untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah Allah mengizinkanku untuk membangun langgar kecil. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh. Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai mengenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. Terima kasih, pamitnya lirih. Aku bergegas ke warungnya Pak Wi guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Wi jam segini, dan memang benar Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman, aku duduk agak jauh dari beliau karena kulihat ada 2 orang yang sedang minta pendapat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung. Wajahnya bersih bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau. Tapi pertanyaan itu aku tahan dulu, karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang harus dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, sebuah yayasan thariqah di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum, Wali Paidi menjawab, kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan dauh Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah-daerah di seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wali Paidi mengisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru, bukan karena SF-nya, tapi karena yang menjalankannya. Lalu bagaimana menurut sampean? Kata salah satu dari mereka. Ini hanya pendapatku, bukan perintah.
Menurutku pengurus SF ini kalau pengen menyampaikan perintah dari Mas Kiai tinggal sowan saja kepada sesepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai acara resmi. Kalau memakai acara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya, dan ini bisa jadi fitnah yang bermacam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang dibawa. Para sesepuh lebih mengerti akan kondisi real para murid di daerahnya masing-masing. Enggih, jawab mereka. Sekali lagi, ini hanya pendapat dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi, perintah tetap, hak penuh Mas Kiai. Dan yang tidak kalah penting, jadi pengurus itu nggak perlu dikenal atau menampakkan diri, karena ini bukan pengurus sebuah partai, jelas Wali Paidi. Tidak lama kemudian, pengurus SF ini pamit. Setelah bersalam-salaman, mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Paidi. Sebelum aku bertanya, Wali Paidi ini sudah tertawa. Opo wernone langit tah, kata beliau kepadaku. Iya mas, jawabku sambil nyengir. Warnanya langit itu macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan berbeda, kata Wali Paidi. Tapi kok terlihat biru mas, tanyaku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukan langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan, jawab Wali Paidi. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, beliau menjawab, birunya laut itu karena pantulan dari salah satu batu di Arsy. Salah satu batu di Arsy itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuh-tumbuhan. Aneka warna bunga itu juga menyerap pantulan batu yang berada di Arsy. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu Arsy. Allah mengatur semuanya, jelas Wali Paidi. Oh, matur suwun mas, jawabku. Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata kepada beliau, Mas, kopiku sampean yang bayar yo. Hahaha, yo beres, jawab Wali Paidi. Wali Paidi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Kiai Sepuh sakit dan harus opname di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang dohir berada di rumah, sedang jasadnya yang gaib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Wali Paidi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh dirawat. Tepat di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang gaib, sama seperti Wali Paidi. Wali Paidi mengucapkan salam dan mencium tangan Kiai Sepuh, lalu menyalami satu persatu wali yang hadir di situ. Nah, barusan saja Nabi Khidir pergi. Beliau tadi di sini sejak pagi, ucap Kiai Sepuh kepada Wali Paidi. Alhamdulillah Kiai, jawab Wali Paidi. Di dalam kamar itu ada Ibu Nyai, putra-putri Kiai Sepuh dan beberapa kerabat. Mereka tidak melihat kehadiran Wali Paidi dan beberapa wali yang lain. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam. Mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi melihat wajah Kiai Sepuh. Terlihat dengan jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Wali Paidi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi, karena memang itulah balak berupa penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun bala, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Begitu juga dengan Kiai Sepuh ini. Beliau menanggung bala tersebut sudah 3 tahun lebih. Dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas, karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka tidaklah heran kalau Kiai Sepuh ini menolak untuk operasi. Wali Paidi dan beberapa wali yang lain bermunajat kepada Allah dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan Alhamdulillah Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia dioperasi. Semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya dan selalu dalam naungan Allah. Amin.
Lalu Wali Paedi dan beberapa wali yang lain pamit pergi. Berminggu-minggu sudah Wali Paedi pergi entah kemana. Ada yang mengatakan beliau pergi umroh. Ada yang bilang beliau sedang bertapa, merekati bangsa dan negara supaya mempunyai wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Ada juga yang meyakini kalau beliau sekarang pergi bersama seorang yang misterius, yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paedi ketika mau pergi hanya mengatakan dengan bercanda kalau beliau mau pergi ke barat mencari kitab suci. Kemanakah sebenarnya Wali Paedi pergi? Sebenarnya Wali Paedi sedang melakukan perjalanan dengan sosok yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paedi bertemu sosok yang misterius ini dengan tidak disengaja. Waktu itu Paedi hendak pergi ke pasar membeli ikan lele kesukaannya. Di tengah jalan dia melihat seorang yang seumuran dengannya duduk di pagar tembok di tepi jalan. Ketika Wali Paedi berjalan di depannya, sosok ini melemparkan kerikil kepada Wali Paedi. Dengan agak kaget, Wali Paedi menatap sosok misterius tersebut. Setelah berpandangan sejenak, sosok tersebut lalu turun dan melangkah pergi. Yang membuat Wali Paedi kaget dan berjalan mengikuti sosok tersebut adalah dengan adanya lumut. Lumut tipis, kehijauan di pagar sehabis diduduki sosok misterius tersebut. Wali Paedi melihat tanah dan kerikil yang bersentuhan dengan kaki sosok ini juga menjadi kehijauan. Rumput yang kering menjadi segar karenanya. Merasa diikuti, sosok yang dipercaya sebagai Nabi Khidir ini berhenti dan menoleh kepada Wali Paedi. Kamu kepingin tahu semua ini mengapa bisa terjadi? Sebelum Wali Paedi menjawab, sosok misterius itu berkata lagi, "Mari ikut aku, biar kamu tahu." Semenjak Wali Paedi mengikuti sosok ini dan mulai belajar kepada beliau, Wali Paedi menjadi tahu bahwa beliau kemana-mana memberikan kebaikan kepada sesama, memberikan semangat kepada orang yang putus asa, menyirami hati-hati yang kering, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, mengajari orang kaya supaya senang bersedekah. Sosok ini tidak mengajar dengan lisan maupun tulisan kepada Wali Paedi, tapi sosok ini langsung memberi contoh yang baik, memberi uswatun hasanah kepada Wali Paedi. Setelah dirasa cukup, sosok misterius ini memanggil Wali Paedi. Kamu jangan gampang merasa kagum melihat suatu karomah, karena karomah itu buah dari keikhlasan dalam beramal soleh yang istiqomah. Wali Paedi mengangguk. Sekarang kamu pulanglah, ucap sosok misterius tersebut. Wali Paedi menunduk berniat mencium tangan sosok yang telah mengajarinya ini. Tapi sebelum Wali Paedi mencium tangannya, sosok ini memegang pundaknya dan merangkulnya. Sambil menepuk pundaknya, sosok ini berkata, "Semoga kamu menjadi orang yang berfaedah kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan namamu, Paedi." Wali Paedi berjalan pulang, dan dia jadi paham mengapa semua yang tersentuh sosok misterius ini menjadi hijau. Karena sosok ini bisa memberi kesejukan dan kedamaian kepada orang lain. Kehebatan sosok ini adalah buah dari amal baiknya yang dilakukan dengan istiqomah.